师，老师，老师不能继续陪在你身旁了。Halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Pala benjut pusingnya lumayan. Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini. Kuilah nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berniat untuk memberikan kesempatan bagi Long Yi dan Long Xitian mendapatkan pencerahan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini Raja Sisik Naga adalah seseorang yang bisa membantu mereka. Pada akhirnya Xiaoyan pun menoleh untuk melihat ke arah Nan Erming. Nan Erming juga yang berambut hitam pada saat ini segera berubah menjadi rambut merah. Mata Nan Erming juga berubah dari tatapannya yang lembut menjadi tatapan dengan penuh kesombongan. Raja Sisik Naga pada saat ini berkata kepada Xiaoyan dengan suara yang marah. Raja Sisik Naga pada saat ini bertanya apakah yang diinginkan oleh Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terbatuk 2 kali karena ternyata Raja Sisik Naga sudah mengetahui niat dari Xiaoyan. Pada akhirnya karena sudah kepalang tanggung, Xiaoyan pun segera berkata kepada Raja Sisik Naga. Xiaoyan menjelaskan bahwa ia khawatir hanya senior yang pada saat ini dapat membantu mereka dalam permasalahan pencerahan ini. Mendengar hal tersebut, Raja Sisik Naga pada saat ini segera berkata bahwa ia tidak bisa membantu karena ia tidak memiliki waktu terlalu santai. Terlebih lagi, Raja Sisik Naga telah berjanji kepada Xiaoyan untuk membantu Nan Erming saja. Dengan begitu, maka Raja Sisik Naga tidak akan bisa membantu pencerahan bagi orang lain lagi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini terus-menerus mencoba untuk membujuk Raja Sisik Naga. Raja Sisik Naga pun segera menyela dengan lambaian tangannya. Rambut merah Nan Erming juga dengan cepat memudar menjadi rambut hitam aslinya. Menyadari Raja Sisik Naga pada saat ini benar-benar tidak mau membantu, Xiaoyan pada akhirnya sedikit tersenyum. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa ia tidak ingin melakukan hal ini pada awalnya. Jika senior pada saat ini memeriksa jiwanya dengan hati-hati, senior sepertinya akan bisa merasakan sebuah percikan api. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya Nan Erming merenung sejenak sebelum akhirnya rambutnya kembali berubah menjadi merah. Matanya pada saat ini menunjukkan ketajaman dan memancarkan kedinginan ketika menatap ke arah Xiaoyan. Raja Sisik Naga dengan marah segera bertanya apakah Xiaoyan benar-benar ingin melawannya. Apakah Xiaoyan benar-benar melakukan hal seperti itu kepada dirinya? Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum karena Xiaoyan benar-benar terpaksa dan tidak berdaya sehingga melakukan hal tersebut. Xiaoyan lanjut menjelaskan agar senior pada saat ini berusaha untuk lebih tenang terlebih dahulu. Bukankah lebih baik bagi mereka pada saat ini untuk mendiskusikan beberapa hal? Raja Sisik Naga tentu saja pada saat ini benar-benar sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa ia pada saat ini tidak ingin membicarakannya. Bahkan jika ia harus mati, ia benar-benar tidak akan membantu Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut. Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menyerah dan Xiaoyan sedikit mengepalkan tinjunya kepada Raja Sisik Naga. Xiaoyan berkata bahwa ia tahu senior bukanlah orang yang kejam. Xiaoyan juga ingin menjelaskan bahwa Xiaoyan meninggalkan tanda ini awalnya hanya untuk melindungi Nan Erming. Hal itu tidak ditujukan untuk senior, selain itu senior juga mengetahui permasalahan ini. Jika seseorang tidak menyadari Taoisme, bukankah mereka tidak akan dapat dipromosikan untuk menjadi dosen? Xiaoyan berharap pada saat ini senior akan mengerti mengenai kesulitan yang mereka alami. Xiaoyan juga telah berjanji kepada senior bahwa selama Nan Erming menerobos ke Dosian, Xiaoyan pasti akan membentuk kembali tubuh fisik untuk senior.
Xiaoyan juga akan menjamin kualitas tubuh fisik ini dan Xiaoyan tidak akan pernah melakukannya dengan asal-asalan. Xiaoyan benar-benar akan melakukan yang terbaik dan tidak akan serampangan. Menyadari Xiaoyan yang pada saat ini terdengar tulus, pada akhirnya Raja Sisik Naga pun sedikit setuju. Tetapi ia pada saat ini masih rada kurang percaya dan bertanya apakah yang dikatakan oleh Xiaoyan benar-benar benar. Raja Sisik Naga lanjut berkata bahwa Xiaoyan harus menepati semua janjinya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kepalanya dengan serius. Melihat Raja Sisik Naga pada saat ini setuju, Xiaoyan pada akhirnya segera mengulurkan tangannya. Xiaoyan melepaskan percikan api dari jiwa Raja Sisik Naga. Xiaoyan pun segera berkata bahwa sekarang tidak ada yang tersisa dan senior bisa meyakini hal tersebut. Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini sedikit curiga dan menatap ke arah Xiaoyan. Tetapi ia segera merasakan bahwa percikan api di dalam jiwanya pada saat ini benar-benar telah lenyap. Setelah itu Raja Sisik Naga pun tersenyum dingin ke arah Xiaoyan. Ia berkata apakah Xiaoyan pada saat ini tidak takut? Raja Sisik Naga akan mengambil tubuh ini sekarang dan melahap jiwa bocah ini secara langsung. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan duduk dengan santai dan tersenyum tipis ke arah Raja Sisik Naga. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa senior pada saat ini benar-benar bercanda. Xiaoyan percaya bahwa senior bukanlah orang yang seperti itu. Selain itu, pada saat ini belum tentu siapa yang akan melahap siapa. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat yakin karena Xiaoyan telah merancang semuanya untuk Nan Erming. Tubuh fisik yang pada saat ini ditempati oleh mereka berdua benar-benar jauh lebih tinggi untuk diduduki oleh jiwa dari Raja Sisik Naga. Oleh karena itu, kecil kemungkinan Raja Sisik Naga akan menggunakan sisa jiwanya untuk mengambil tubuh dari Nan Erming. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Raja Sisik Naga benar-benar sedikit kesal kepada Xiaoyan. Ia berkata apakah yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan adalah sebuah kebenaran. Raja Sisik Naga tidak percaya dan mengapa mereka pada saat ini tidak mencobanya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini mengangkat bahu dan merentangkan tangannya. Xiaoyan lanjut berkata bahkan jika senior bisa berhasil, Xiaoyan khawatir ia harus membayar harga yang sangat mahal. Hal semacam ini tentu saja akan memiliki kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, apakah senior benar-benar ingin mencoba hal tersebut? Mendengar hal tersebut, Raja Sisik Naga pada saat ini menggertakkan giginya dan ingin membuka mulutnya. Tetapi pada saat ini ia menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan tersebut benar-benar tidak bisa dipungkiri. Apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar. Bahkan jika Raja Sisik Naga benar-benar bisa menelan tubuh Nan Erming, ia akan membayar harga yang terlalu mahal. Pada akhirnya Raja Sisik Naga hanya bisa mengutuk Xiaoyan dengan berkata ketika ia memiliki tubuh fisik, ia benar-benar akan memberi Xiaoyan pelajaran yang sangat bagus. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum sedikit. Selama Raja Sisik Naga setuju untuk membantu semua orang meningkatkan kekuatannya ke Dosyan, tujuan Xiaoyan benar-benar akan tercapai dan semuanya benar-benar akan sangat baik. Xiaoyan juga tidak takut sama sekali kepada Raja Sisik Naga dan benar-benar terlalu dini bagi Raja Sisik Naga untuk memberi pelajaran kepada Xiaoyan. Setelah permasalahan ini dipecahkan, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk pergi dan duduk bersila di haluan bahtera. Xiaoyan pada saat ini tidak berlatih tetapi mengawasi sekelilingnya. Setelah meninggalkan batas, banyak hal yang tidak lagi berada di bawah kendali dari Xiaoyan. Bahaya ada di mana-mana, oleh karena itu Xiaoyan harus lebih waspada dan berhati-hati. Setelah Xiaoyan memadamkan cahaya, pada saat ini tidak lagi ada aura yang mendekati bahtera. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya melaju dengan cepat di lautan kehampaan ini. Di tempat ini tidak hanya energi tetapi juga cahaya, suara, dan semua energi benar-benar akan ditelan oleh kehampaan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini duduk bersila di atas bahtera dan menutup matanya, Xia Zhenghui pada akhirnya segera menghampiri Xiaoyan dan duduk di samping Xiaoyan.
Menyadari kehadiran dari Xia Zhenghui, Xiaoyan pun segera bertanya apakah Xia Zhenghui tidak berlatih. Xia Zhenghui pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Xia Zhenghui tidak bisa lagi mengolah doki. Xia Zhenghui hanya bisa mengolah kekuatan spiritual. Ia telah mempelajari semua ilusi dengan hati, dan jika ia ingin meningkatkan kekuatan spiritualnya, ia pada saat ini hanya perlu menemukan sebuah ilusi baru. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya karena Xiaoyan menyadari apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui memang sebuah kebenaran. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan benar-benar sangat jarang mendengar mengenai ilusi. Xiaoyan pada akhirnya merenung memikirkan hal tersebut, dan Xia Zhenghui pada saat ini menyadari apa yang difikirkan oleh Xiaoyan. Xia Zhenghui pada akhirnya bertanya kepada Xiaoyan apakah Tuan Muda tertarik untuk mengalami ilusi Xia Zhenghui. Tuan Muda tidak perlu khawatir karena Xia Zhenghui tidak akan menyerang Tuan Muda. Jika Tuan Muda dapat memahami ilusi, itu benar-benar akan sangat membantu kekuatan spiritualnya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun memikirkan hal ini. Ini memang cara yang baik untuk meningkatkan kekuatan spiritual, tetapi Xiaoyan tidak mungkin melakukan hal tersebut sekarang. Jika Xiaoyan pada saat ini memasuki ilusi, maka tidak akan ada yang menjamin keselamatan semua orang. Pada akhirnya Xiaoyan berkata, mari mereka membicarakan permasalahan ini ketika mereka dalam kondisi yang aman. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terdengar, pada saat ini sebuah ledakan segera terjadi. Bahtera pun bergetar beberapa saat, tetapi untungnya pada saat ini ada tutup pelindung. Guncangan keras ini juga pada saat ini segera menarik semua orang untuk keluar. Xiaoyan juga tiba-tiba berdiri dan matanya pada saat ini mengamati sekeliling. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sebuah suara panjang segera bergema di seluruh kehampaan. Xiaoyan melihat ke arah suara tersebut berasal, dan pada saat ini terdapat bayangan hitam besar yang perlahan menuju ke arah mereka. Semua orang juga pada saat ini melihat hal tersebut dan dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang pun berkata bahwa ini sangat besar dan benda apakah ini? Semua orang pada saat ini masih belum bisa memastikan benda apa yang mendekat ke belakang Bahtera. Tetapi pada akhirnya ketika benda ini mendekat, semua orang segera menyusutkan mata mereka. Bahtera hitam ini bukanlah makhluk melainkan bahtera dengan lambung berwarna hitam pekat. Semua orang juga bisa melihat banyak orang yang pada saat ini bergerak di atas bahtera. Suara gemericik baja dan rantai pada saat ini segera terdengar. Dua rantai dan kait hitam besar tiba-tiba tersangkut di Fearless Arc. Seluruh bahtera pun kembali bergetar dan Xiaoyan pada saat ini segera menyipitkan sedikit matanya. Xiaoyan memberikan isyarat untuk memerintahkan semua orang pada saat ini bersiap di dalam pertempuran. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini beberapa sosok berlari di sepanjang rantai besi dari bahtera yang lebih besar ke sisi bahtera Xiaoyan. Belasan sosok pada akhirnya memasuki Fearless Arc, sementara Xiaoyan pada saat ini tidak bertindak gegabah. Xiaoyan mengamati dengan tenang orang-orang yang pada saat ini menyusup. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata, sepertinya ini adalah sekelompok sampah dari dunia yang lebih rendah. Seorang pria berbaju besi pada saat ini berdiri memegang kapak besar di tangannya dan menunjuk ke arah kelompok Xiaoyan. Ia pun lanjut berteriak, siapakah pemimpin dari kelompok ini? Xiaoyan pada saat ini tidak panik dan Xiaoyan segera maju selangkah dan menatap ke arah pria berbaju besi tersebut dengan dingin. Xiaoyan menyipitkan matanya dan berbicara perlahan, sepertinya mereka di sini untuk merampok. Pria berbaju besi itu pun dengan angkuh segera tertawa dan berkata bahwa bocah ini sangat pintar. Jika begitu permasalahannya, maka mereka harus segera menyerahkan semua harta masing-masing. Bahtera ini juga bagus dan selama mereka menyerahkannya, mereka akan terhindar dari bahaya. Setelah selesai berbicara, pria berbaju besi itu pun melirik ke arah Ziying, King Mu'er, dan Zeni. Matanya tiba-tiba menjadi ganas dan ia tertawa sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa ada begitu banyak wanita.
Mereka sangat cantik dan benar-benar mempesona, dan bagaimana jika mereka meninggalkan orang-orang ini kepadanya? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahan dan segera berteriak apakah sosok tersebut mencari kematian. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terdengar, sosok Xiaoyan juga langsung berubah menjadi beberapa bayangan. Xiaoyan meraih kelapa pria lapis baja besi itu tanpa ragu-ragu. Sosok pria berbaju besi juga pada saat ini segera berkata bahwa tangannya pada saat ini juga gatal. Merupakan berkah bagi mereka pada saat ini untuk berhadapan dengan geng iblis hiu. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, sosoknya pada akhirnya masang kuda-kuda untuk bertarung. Telapak tangan Xiaoyan pada akhirnya benar-benar menuju ke wajah pria berbaju besi, sementara pria berbaju besi pada saat ini segera menyilangkan kapaknya. Merasakan aura dari si pria ini, Xiaoyan pada saat ini bergumam ternyata pria tersebut merupakan Dosyan bintang 1. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa kekuatan dari si pria tidak buruk. Ia memenuhi syarat untuk melawan Xiaoyan dengan kekuatan Dosyan bintang 1-nya. Xiaoyan pada saat ini tidak melonggarkan kewaspadaannya terhadap pihak lain di dalam hatinya. Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini benar-benar beradu satu sama lain. Di dalam benturan ini terlihat bahwa telapak tangan Xiaoyan jelas berada di atas angin. Telapak tangan Xiaoyan ini secara bertahap pada akhirnya segera menekan si pria. Pria berbaju besi ini pun dengan cepat segera terbang mundur berulang kali digeladak. Sekelompok orang di belakangnya pada saat ini menstabilkan tubuhnya dan si pria sedikit tercengang. Ekspresi pria berbaju besi pun sedikit berubah dan ia berkata ternyata orang ini juga Dosyan bintang 1. Mendengar perkataan si pria ini, para prajurit yang berada di belakang juga seketika terkejut. Pada akhirnya salah seorang di antara mereka segera berkata agar tuan kedua pada saat ini segera mundur. Ketua pertama pada saat ini sedang dalam proses perlatihan dan mereka harus mundur terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, pria berbaju besi pun mengayunkan kapaknya dan berkata apa yang dibicarakan oleh anak buahnya. Mereka telah melewatkan kesempatan sebelumnya dan tidak mendapatkan apapun. Oleh karena itu, kali ini ia tidak akan melewatkan kesempatan yang datang di hadapan mereka. Pada akhirnya pria berbaju besi itu pun kembali melesat dengan kapak besarnya yang dilesatkan ke arah Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini menoleh dan mengedipkan matanya pada Xia Zhenghui. Xia Zhenghui segera mengerti dan pada saat ini ia segera mengeluarkan keterampilannya. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini segera menampilkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan pada saat ini segera mengayunkan teknik tersebut ke arah kelapa dari pria berbaju besi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria berbaju besi meledek Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia memiliki kekuatan tahap menengah bintang 1 Dosyan. Dengan begitu, maka seseorang yang berada di tahap awal bintang 1 Dosyan tidak akan bisa mengalahkannya. Setelah mengucapkan hal tersebut, sosoknya segera melesatkan kapaknya ke arah Xiaoyan. Pada akhirnya ketika kedua serangan hendak bertemu, tiba-tiba pupil mata dari pria berbaju besi menyusut. Matanya tiba-tiba menjadi kosong dan ia pada saat ini benar-benar terdiam tak bergerak. Di hadapan semua pengikutnya, pada akhirnya pria berbaju besi ini benar-benar diserang oleh Xiaoyan. Tanpa melakukan tindakan defensif, pada saat ini ia benar-benar segera diterbangkan mundur oleh Xiaoyan. Anak buah dari pria berbaju besi di belakang pada saat ini segera menangkap sosoknya. Mereka pada saat ini benar-benar kehilangan kesombongannya setelah pria berbaju besi benar-benar tumbang. Pada akhirnya mereka pun dengan tergesa-gesa memutuskan untuk pergi dengan menyeret pria berbaju besi. Melihat hal ini, Xiaoyan pun melambaikan jubah lengan bajunya dan bertanya apakah mereka akan pergi dengan begitu cepat. Bersamaan dengan perkataan tersebut, api surgawi Xiaoyan pun segera berubah menjadi naga api dan bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan.
Xiaoyan pun berniat untuk menyerang mereka, tetapi pada saat yang bersamaan sebuah suara segera terdengar. Suara tersebut berkata mengapa akhir-akhir ini mereka sangat tidak beruntung. Mereka benar-benar telah bertemu dengan karakter yang kejam sebanyak 2 kali. Mendengar hal tersebut, para prajurit yang berniat untuk melarikan diri pada saat ini segera menoleh. Seorang pemuda pada saat ini berjalan sambil tersenyum ke arah Xiaoyan yang memiliki ekspresi yang datar. Sosok pemuda tersebut lanjut berkata bahwa pada saat ini mereka benar-benar telah khilaf. Oleh karena itu ia mewakili rekan-rekannya untuk meminta maaf dan bagaimana jika Tuan pada saat ini melepaskan mereka. Mendengar hal tersebut, tentu saja Xiaoyan pada saat ini tidak akan melepaskan mereka. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa mereka benar-benar sampah dan sepertinya mereka benar-benar harus dihabisi hingga ke akarnya. Setelah mengucapkan hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum dingin dan menatap tajam ke arah semua orang. Niat pembunuh yang kuat juga pada saat ini segera terpancar dari tubuh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini sebuah tawa segera terdengar dari sosok pria yang baru saja muncul. Sosok yang baru saja muncul ini segera berkata bahwa hal ini benar-benar menarik. Seseorang pada saat ini benar-benar berani menginjak-injak kelapa dari geng hiu miliknya. Seorang bocah di tahap awal bintang 1 Doshan benar-benar berani bertingkah gila. Mendengar suara tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah seorang pria yang perlahan-lahan muncul dari rantai besi. Ia juga menggunakan baju besi, tetapi pada saat ini ekspresinya sedikit lebih tenang dengan keagungan. Sementara itu, para prajurit yang berniat untuk melarikan diri juga pada saat ini segera menoleh. Mereka segera menyadari bahwa itu adalah sosok pemimpin mereka bernama He San. Sementara itu, Xiaoyan juga pada saat ini menatap ke arah He San dan ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit serius. Xiaoyan pada saat ini bergumam sepertinya kekuatan orang ini adalah Doshan bintang 2. Xiaoyan pada saat ini berpikir bagi Xiaoyan berhadapan dengan seorang Doshan bintang 1 bukanlah sesuatu yang mustahil. Hal itu dikarenakan Xiaoyan telah berhadapan dengan beberapa orang Doshan bintang 1. Tetapi pada akhirnya barulah kali ini Xiaoyan berhadapan dengan seorang Doshan bintang 2 sesungguhnya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat ingin berhadapan dengan orang tersebut. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini ada gelombang permusuhan di mata He San. Niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya ketika ia menatap ke arah Xiaoyan. Ia pada akhirnya lanjut berkata bahwa mereka yang berani menyakiti geng iblis hiu mereka hari ini, mereka benar-benar akan diminta untuk membayar harga yang sangat mahal atas tindakannya. Bersamaan dengan perkataannya yang terjatuh, pada saat ini sebuah bahtera juga muncul kembali di salah satu ujung kehampaan. Ukurannya hampir sama dengan Fearless Art. Di bahtera ada karakter besar yang bertuliskan tarian naga dan burung phoenix. Xiaoyan dan He San juga pada saat ini menoleh bersamaan dan mengerutkan kening pada saat yang bersamaan. Xiaoyan mengira bahwa sosok yang baru saja datang ini adalah orang-orang dari geng iblis hiu. Menghadapi He San yang seorang Doshan bintang 2. Meskipun pertempuran ini belum dimulai, tetapi Xiaoyan menyadari bukanlah tugas yang mudah untuk mengalahkan He San. Jika adanya bantuan dari pihak lain, tentu saja itu akan menjadi kerugian besar hari ini bagi Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, setelah kemunculan dari bahtera ini, seorang prajurit segera berbisik di telinga He San. Ia berkata bahwa mereka pada saat ini di sini. Mereka pernah bertemu kapal ini sebelumnya dan ada orang yang kuat di antara mereka. Geng hiu iblis mereka dijatuhkan sebelumnya dan itulah sebabnya tuan kedua sangat marah. Ia khawatir orang itu datang ke sini kali ini untuk membalaskan dendam sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini bahtera pun seketika mendekat dan sesosok tubuh terbang keluar. Sosoknya segera mendarat dengan kokoh di Fearless Art. Xiaoyan dan yang lainnya juga memandang pengunjung yang tak terduga ini dengan waspada.
Sosok ini mengenakan jubah biru dengan alis tajam dan mata yang cemerlang. Sosok ini pun segera menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan dan mulai berbicara dengan suara yang agak lembut. Ia berkata bahwa ia berpikir saudara juga pada saat ini diperas oleh geng iblis hiu. Mendengar suara lembut ini, Xiaoyan pun memandang sosok yang pada saat ini berada di hadapannya. Xiaoyan tidak merasakan permusuhan apapun dari orang tersebut. Pakaiannya juga tidak terlihat seperti anggota dari geng iblis hiu dan Xiaoyan pada akhirnya mengangguk ringan. Melihat Xiaoyan yang mengangguk, pria itu pun lanjut berkata, sungguh disayangkan mereka juga telah diperas oleh geng hiu ini sebelumnya. Geng hiu ini juga sangat menyebalkan dan tampaknya musuh mereka pada saat ini sama. Oleh karena itu, mengapa pada saat ini mereka tidak bergandengan tangan dan menghancurkan mereka? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit terjekut. Nada pria ini terdengar seperti sedang membicarakan permasalahan sepele. Tetapi meskipun begitu, kata-kata yang keluar dari mulutnya ini sangat mendominasi. Xiaoyan pun memandang orang ini dengan hati-hati dan pada saat ini Xiaoyan tidak merasakan sedikit pun energi doki. Tetapi Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan semacam fluktuasi yang baik dari tubuhnya. Energi ini sangat kuat, tetapi ini bukanlah energi dari doki. Pada akhirnya Xiaoyan pun tersenyum dan berkata jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan sangat senang bekerja sama dengannya. Xiaoyan juga tidak suka gerombolan ini dan mereka benar-benar sangat bagus untuk dimusnahkan. Setelah selesai berbicara, mata keduanya juga langsung memandang ke arah He San. Niat membunuh juga segera memenuhi udara dan kedua orang ini bersiap untuk bertempur. Sementara itu di sisi lain, He San pada saat ini sedikit tersenyum. Ia lanjut berkata apakah menurut mereka hanya mereka berdua akan bisa melawannya. Yang satu adalah bintang 1 dosyan tahap awal, sementara yang lainnya adalah bajingan yang tidak tahu dari dunia mana ia berasal. Bahkan pada saat ini ia tidak memiliki jejak doki sama sekali pada dirinya. Di antara 3000 alam, ia jarang melihat seseorang yang memupuk suatu kekuatan selain doki. Tetapi dengan bisa mencapai level yang menggetarkan seperti ini, dunia tempat di mana sosok tersebut berasal seharusnya bangga kepadanya. Tetapi bahkan jika orang ini jenius, He San tidak akan membiarkannya hidup lebih lama. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Hong Er segera berkata kepada Xiaoyan. Hong Er bertanya kepada Xiaoyan apakah Tuan pada saat ini ingin mengaktifkan mode perlindungan. Xiaoyan pun sedikit terkejut mendengar Hong Er yang pada saat ini mengirimkan transmisi suara dan segera bertanya mode perlindungan apakah itu. Hong Er pun lanjut menjelaskan bahwa itu dapat memperkuat pertahanan tubuh luar dari bahtera. Hal itu dapat memastikan bahwa bahtera tidak akan rusak selama pertempuran. Untuk mengaktifkan mode perlindungan, Tuan hanya memerlukan 100.000 pilki abadi. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Hong Er ini, Xiaoyan masih merasa sakit kepala dan merasa bahwa itu adalah pemborosan. Tetapi Xiaoyan juga pada saat ini takut jika pertempuran berlanjut, bahtera akan menanggung kehancuran dan mereka pasti akan terlantar. Pada akhirnya mau tidak mau, Xiaoyan pun segera menuangkan pilki abadi ke dalam bahtera. Permukaan bahtera pada akhirnya tampak ditutupi dengan lapisan energi. Cahaya keemasan yang bersinar pada saat ini memberi orang perasaan tangguh. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan menatap ke arah He San. Xiaoyan berkata, mari mereka melihat seberapa kuat seorang dosyan bintang 2. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terjatuh, pada saat ini Xiaoyan segera membalik telapak tangannya. Pedang kuno api surgawi segera berputar dan Xiaoyan bertukar pandangan dengan pria berbaju hijau. Keduanya pada saat ini benar-benar bersiap untuk segera menyerang ke arah He San bersamaan.